Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah tuntas ya satu bab spesifik dari buku legendaris Adam Smith, The Wealth of Nations. Jujur aja, waktu kita baca bab ini, saya sampai kaget. Kok bisa pemikiran orang dari 250 tahun lalu, nyambung banget sama cicilan kartu kredit dan pinjol hari ini? Benar sekali. Kita spesifik ngomongin buku 2, bab 4, soal modal yang dipinjamkan dengan bunga. Kedengarannya mungkin agak kering ya, tapi disinilah Smith mengupas pertanyaan yang fundamental banget. Pertanyaan apa tuh? Sebenarnya bunga pinjaman itu enaknya diapain sih? Dilarang total? Dibiarkan liar aja? Atau diatur? Dan kalaupun diatur, gimana caranya biar aturannya nggak malah jadi bumerang? Nah, itu dia poinnya. Misi kita hari ini itu membongkar logika Smith karena ternyata niat baik pemerintah buat ngatur bunga, kalau caranya salah, itu bisa bikin masalahnya jadi, jauh lebih parah. Betul. Jadi buat Anda yang mungkin lagi pusing nih sama urusan bunga pinjaman, siap-siap deh. Ini bakal ngebuka mata banget. Oke, kita mulai dari yang paling ekstrim dulu. Smith itu membahas negara-negara yang mungkin karena alasan moral atau agama, ya melarang total praktik pinjam-meminjam uang pakai bunga. Di atas kertas kedengarannya mulia banget kan, melindungi rakyat dari lintah darat. Ya, logikanya kan gitu. Jelas, orang awam pasti mikir, udah larang aja bunga beres, nggak ada lagi yang bakal tercekik utang. Tapi ternyata kata Smith justru sebaliknya. Tepat. Dan ini yang bikin Smith itu jenius. Dia nggak cuma berteori, tapi dia lihat data sejarah dan nemuin hal yang, gila. Larangan total itu justru jadi bumerang. Bumerang gimana maksudnya? Bukannya melindungi orang, kebijakan itu malah melahirkan monster yang jauh lebih seram. Praktik pinjam-meminjamnya yang nggak hilang, tapi pindah. Pindah ke pasar gelap. Dan di pasar gelap, jelas nggak ada aturan main sama sekali. Sama sekali. Gini, logikanya simple. Kalau saya butuh uang banget, dan Anda punya uangnya, transaksi itu bakal tetap terjadi, mau legal atau ilegal. Nah, masalahnya, karena sekarang tindakan Anda menjamin uang ke saya itu melanggar hukum, Anda jadi nanggung risiko baru. Risiko apa lagi? Risiko ditangkap, didenda, atau ya dihukum? Tunggu. Jadi, si pemberi pinjaman sekarang nggak cuma mikirin resiko saya gagal bayar, tapi juga resiko dia sendiri masuk penjara. Persis. Dan risiko ekstra itu kan harus ada kompensasinya. Kata Smith, peminjam di pasar gelap akhirnya harus bayar dua hal. Pertama, biaya normal untuk penggunaan uangnya, dan kedua, ini dia, premi asuransi. Premi asuransi, maksudnya? Premi untuk menutupi risiko hukum yang ditanggung si pemberi pinjaman. Jadi si lintah darat itu pada dasarnya bilang bunga normalnya sih 5%, tapi karena ini ilegal dan saya bisa kena masalah, kamu harus bayar 20% lagi buat nutupin resiko saya. Gitu. Gila, bunganya jadi meroket dong. Meroket? Niat pemerintah mau menghapus bunga? Hasilnya malah menciptakan bunga yang jauh lebih mencekik dan sama sekali nggak terkendali. Smith bahkan menyebutnya sebagai kejahatan lintah darat yang justru diciptakan oleh hukum itu sendiri. Wow, ironis sekali ya. Sebuah ironi yang luar biasa. Regulasi yang niatnya nolong malah menyuburkan praktik yang paling eksploitatif. Oke, jadi larangan total itu ide yang sangat buruk. Sudah jelas. Niat baik ketemu realita pasar, hasilnya bencana. Tapi kan kebanyakan negara nggak se-ekstrim itu ya. Mereka lebih ke mengatur, bukan melarang. Biasanya dengan menetapkan batas atas suku bunga legal. Betul. Dan disinilah kita masuk ke masalah Goldilocks versi kebijakan moneter. Berapa sih batas bunga yang pas? Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, Smith nggak percaya ada satu angka ajaib. Tapi dia menawarkan sebuah prinsip. Prinsip yang sangat elegan. Oke, apa prinsipnya? Kata Smith, batas suku bunga legal yang ideal itu harus ditetapkan. Gimana ya bilangnya? Sedikit di atas suku bunga pasar terendah. Oke, sebentar. Suku bunga pasar terendah ini maksudnya apa? Biar kita semua paham. Itu adalah bunga yang dibayar oleh peminjam paling aman. Peminjam yang risikonya hampir nol. Kalau di zaman Smith, contohnya itu pemerintah. Atau mungkin perusahaan dagang raksasa yang super mapan. Kalau zaman sekarang? Kalau zaman sekarang, bayangin aja, bunga obligasi pemerintah. Atau pinjaman untuk korporasi super besar yang ratingnya AAA. Mereka ini kan peminjam kelas A+, yang hampir mustahil gagal bayar. Bunga yang mereka dapat itulah patokan dasarnya.
Paham. Jadi patokannya bunga untuk si paling aman. Lalu batas legalnya harus sedikit di atas itu. Oke, ayo kita uji prinsip ini. Gimana kalau regulatornya salah langkah? Misalnya, pemerintah menetapkan batas bunga terlalu rendah, bahkan di bawah bunga untuk si paling aman itu. Nah, menurut Smith, efeknya hampir sama persis dengan larangan total yang kita bahas tadi. Oh ya? Pasar legalnya langsung mati suri. Kenapa bisa begitu? Coba bayangin deh, Anda punya uang buat dipinjemin. Bunga pasar untuk peminjam paling aman aja misalnya 4%. Tapi pemerintah bilang, Anda cuma boleh kasih bunga maksimal 2%. Apa yang bakal Anda lakukan? Dan ngasih 4%. Ngapain repot-repot minjemin ke orang dengan risiko, tapi imbal hasilnya dipaksa lebih rendah dari opsi paling aman. Tepat. Para pemberi pinjaman yang taat hukum bakal cabut semua. Pasar legalnya jadi kering kerontang. Masuk akal banget. Dan siapa korbannya? Lagi-lagi, orang yang butuh dana tapi nggak punya akses lain. Pengusaha kecil, orang yang butuh dana darurat. Mereka nggak bisa lagi ke bank atau lembaga resmi, jadi larinya kemana? Ke pasar gelap lagi. Ke pasar gelap lagi, ketemu lintah darat yang sama yang mengenakan bunga selangit, niat baik lagi, hasilnya bencana lagi. Oke, jadi menetapkan bunga terlalu rendah itu sama aja kayak larangan total. Ujung-ujungnya nyusahin orang kecil. Tapi saya kepikiran gimana kalau pemerintah coba bermain adil. Terus bilang, oke, kalau pemerintah bisa pinjam dengan bunga 3%, maka batas bunga untuk semua orang ya 3% juga. Sama rata sama rasa. Di atas kertas kedengarannya bagus dan adil banget kan? Kedengarannya super adil, tapi menurut Smith, ini justru jebakan yang paling berbahaya. Aturan seperti ini katanya bakal menghancurkan kredit semua orang kecuali mereka yang bisa memberikan jaminan terbaik. Tunggu, coba kita pecah lagi. Kenapa bisa begitu? Oke, kita mainkan skenario-nya ya. Anda seorang manajer kredit di bank, aturan negara, bunga maksimal 3%. Terus masuk 2 proposal pinjaman. Satu dari pemerintah untuk proyek infrastruktur, risikonya 0, bunganya 3%. Satu lagi dari seorang ibu yang mau buka warung nasi, usahanya bagus, tapi kan tetap ada risiko, bunganya juga harus 3%. Berhenti di situ. Udah jelas, sebagai manajer bank yang waras, ngapain saya ambil pusing dengan risiko warung nasi kalau saya bisa dapat imbal hasil yang sama persis dengan minjemin ke pemerintah yang 100% pasti bayar. Persis, dan itulah jebakannya. Tiba-tiba, semua modal yang ada di pasar legal itu lari ke tempat yang paling aman, mengalir deras ke pemerintah dan korporasi raksasa. Sementara si ibu pemilik warung, pengusaha rintisan, atau keluarga yang butuh renovasi rumah, Mereka semua ditolak. Pintu kredit legal tertutup rapat buat mereka. dan ujung-ujungnya, Mereka lari ke pasar gelap lagi. ya ampun, polanya selalu sama ya. Setiap kali hukum mencoba memaksakan harga yang nggak sesuai dengan realitas resiko, yang jadi korban justru kelompok yang paling rentang. Itulah kesimpulan utama Smith. Regulasi yang kelihatannya adil di permukaan, justru bisa jadi yang paling kejam dalam praktiknya. Karena ia mengabaikan fakta fundamental, risiko itu ada harganya. Jadi, setelah kita lihat semua skenario gagal ini, solusinya menurut Smith apa dong? Di mana titik ideal atau sweet spot-nya? Solusinya itu pragmatisme. Kita kembali ke prinsip awal tadi. Tetapkan batas bunga legal sedikit di atas bunga untuk peminjam paling aman. Dia bahkan kasih contoh nyata dari Inggris pada masanya. Oh ya, gimana tuh contohnya? Dia mengamati, waktu itu pemerintah Inggris bisa pinjam uang dengan bunga sekitar 3%. Para pedagang besar yang reputasinya bagus bisa dapat pinjaman antara 4% sampai 4,5%. Nah, berdasarkan data pasar ini, Smith menyimpulkan bahwa batas bunga legal yang paling pas mungkin sekitar 5%. Kenapa 5% itu jadi angka yang pas? Apa sih yang membuatnya bekerja dengan baik? Angka 5% itu menciptakan sebuah koridor atau ruang bernapas yang penting banget. Angka itu cukup tinggi untuk memberi kompensasi kepada bankir atas risiko ekstra saat meminjamkan uang ke si ibu pemilik warung tadi. Mungkin risiko warung itu dinilai butuh bunga 4,8% untuk impas. Dengan batas 5%, transaksi itu bisa terjadi di pasar legal di bawah perlindungan hukum. Jadi ini bukan soal membatasi keuntungan ya, tapi lebih soal memastikan pasar kredit legal itu inklusif, nggak cuma melayani kaum super kaya atau super aman aja. Tepat. Tapi ada satu lagi lapisan kecerdasan di sini. Batas 5% itu, kata Smith, juga cukup rendah untuk secara alami menyaring peminjam yang sembrono. Dia punya istilah keren buat mereka, para pemboros dan spekulan. Pemboros dan spekulan, kedengarannya kayak karakter di film.
Siapa mereka ini? Hah, iya. Bayangin aja startup abad ke-18 yang idenya gila-gilaan, tapi nggak ada jaminannya sama sekali. Orang-orang ini nekat, mereka rela bayar bunga berapapun, 10%, 15%, demi mendanai proyek spekulatif mereka. Nah, dengan batas legal 5%, para pemberi pinjaman yang bijak gak akan tertarik melayani mereka. Kenapa? Karena risikonya terlalu tinggi untuk imbal hasil yang dibatasi, nggak sepadan. Wow, jadi batas bunga yang ditetapkan dengan cerdas itu fungsinya ada dua ya. Satu, dia membuka pintu bagi peminjam produktif yang wajar. Dua, dia secara halus menutup pintu bagi para penjudi dan spekulan yang bisa merusak stabilitas ekonomi. Keren sekali. Keren sekali. Ini esensinya. Smith itu nggak anti-regulasi. Dia itu anti-regulasi yang bodoh, yang naif, yang melawan realitas pasar. Dia justru mendorong regulasi yang cerdas, yang bekerja selaras dengan dinamika pasar untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi semua. Mencegah pemerasan tanpa membunuh pasar kredit itu sendiri. Oke, kalau saya coba simpulkan ya momen pencerahan dari diskusi kita ini, intinya adalah hukum atau regulasi tentang bunga itu kayak bendungan. Kalau dibangun dengan desain yang salah, terlalu kaku atau mengabaikan kekuatan arus air, bendungan itu bukan cuma nggak efektif, tapi bisa jebol dan menyebabkan banjir yang lebih parah dari sebelumnya. Analogi yang sempurna. Dan bab kecil ini adalah mikrokosmos dari seluruh filosofi Smith. Pasar itu punya kekuatan alaminya. Kebijakan terbaik adalah yang memahami kekuatan itu dan mengarahkannya dengan lembut, bukan melawannya secara frontal. Ini nih yang bikin saya mikir. Semua argumen Smith yang kita bahas hari ini kan, fokusnya melindungi pemberi pinjaman ya, memastikan mereka dapat kompensasi yang adil atas risiko. Tapi di dunia modern kita, narasi besarnya seringkali soal melindungi peminjam, melindungi kita semua dari jeratan utang. Betul, fokusnya sudah sedikit bergeser. Kerangka Smith ini memang brilian untuk mencegah bunga selangit, tapi mungkin nggak cukup untuk menjawab masalah orang yang terlilit utang, bahkan dengan bunga yang legal dan wajar sekalipun. Dia lihat fenomena kartu kredit, cicilan tanpa agunan, dan pinjol yang iklannya muncul setiap kita buka aplikasi. Buku manual seperti apa ya yang kira-kira bakal ia tulis? Bukan cuma untuk regulator, tapi untuk kita semua sebagai individu. Dalam menavigasi lautan kredit yang, rumit banget ini. Kira-kira apa wejangan Adam Smith untuk literasi keuangan pribadi di abad ke-21?